Masyarakat, selamat datang di channel YouTube gua, dan ini adalah video pertama dari channel ini, dimana di channel ini gua akan membahas tentang cerita-cerita sejarah yang cukup kontroversial, kemudian kasus-kasus misterius yang cukup menarik untuk dibicarakan, dan mungkin ada beberapa cerita-cerita yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat saat ini. Tentunya ini berdasarkan dari hasil riset gua dan juga dari sudut pandang gua yang gua dapat dari berbagai referensi. Dan hari ini gua cukup bersemangat karena mumpung tahunya pemilu, gue akan coba bahas gimana tangguhnya Soeharto di era Orde Baru dan bagaimana bisa Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun, dan bahkan sampai saat ini Soeharto ini adalah presiden yang menjabat paling lama di Indonesia hingga saat ini. Terutama buat kalian para Gen Z yang mungkin tidak tahu apa yang terjadi di masa itu, tonton ini sampai habis biar ini juga menjadi tambahan literasi buat kalian dan menambah sudut pandang kalian tentang masa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Soeharto ini sudah menjabat di Indonesia selama 32 tahun. Dan itu tuh lama banget bro. Ini tuh kayak kalian bayi baru lahir sampai kalian jadi bapak anak dua, presidennya tuh masih itu aja. Soeharto ini mulai menjabat dari tahun 1967 menggantikan Soekarno, dan akhirnya lengser di tahun 1998 dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, yaitu B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Di dunia internasional, khususnya di dunia barat, Soeharto ini dikenal dengan julukan The Smiling General atau jenderal yang tersenyum, karena memang dari raut mukanya itu terlihat cukup murah senyum, kalem, dan terlihat ramah. Meskipun dalam berbagai kontroversial, Soeharto juga sering disebut sebagai seorang yang otoriter, terutama ini dikatakan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Oke, kita mulai dari gimana awal mula Soeharto bisa merebut kursi presiden dari tangan Soekarno. Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI adalah awal dari semuanya. Gerakan ini adalah gerakan yang berlatar belakang gerakan kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September 1965 sampai tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan ini menyebabkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutojo Siswomiharjo, dan Pierre Tendean, di mana jasad para jenderal tersebut ditemukan di lubang buaya dengan kondisi bertumpuk-tumpuk, dan dalang dari peristiwa ini ditengarai adalah PKI, dan kejadian tersebut itu sangat mengguncang negara pada waktu itu. Ada berbagai kontroversi mengenai sejarah G30 SPKI ini. Menurut A. Kardiat Wiharyanto dalam buku Sejarah Indonesia dan Proklamasi Sampai Pemilu yang terbit pada tahun 2009, ada 4 versi dalang dari peristiwa ini. Pertama, PKI dianggap sebagai dalang utama karena ingin memperkuat pengaruh komunis di Indonesia sehingga dapat mengganti dasar negara dengan komunisme dari Pancasila. Kedua, Presiden Soekarno, karena Soekarno dianggap ingin melindungi kekuasaannya dan melenyapkan oposisi-oposisi yang sebagian datang dari perwira TNI Angkatan Darat, yang dimana pada waktu itu ditengarai merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Ketiga, Presiden Soeharto, karena ia merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang tidak dibunuh dalam peristiwa tersebut. Padahal Presiden Soeharto pada waktu itu dikenal sebagai anti komunis yang cukup pantang. Dan keempat, CIA dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat atau CIA berniat menggulingkan Presiden Soekarno karena khawatir terciptanya poros Beijing, Jakarta, dan Moskow. Maka Indonesia harus dicegah untuk menjadi basis komunisme, maka Soekarno yang harus diturunkan pada waktu itu. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, tentunya dalam peristiwa ini yang paling diuntungkan adalah Presiden Soeharto.
dalam kurun waktu Januari hingga Februari 1966, gelombang demonstrasi mahasiswa yang tidak puas dengan kinerja Soekarno semakin menjadi-jadi. Para demonstran ini mengajukan 3 tuntutan atau tritura. Isinya yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, rombak kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga-harga. Akibat dari keadaan sosial politik yang kacau pada waktu itu, Soekarno semakin terdesak dan terpaksa mengeluarkan dekrit Super Semar pada tahun 1966 yang konon isinya adalah perintah kepada Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Pangkostrad Angkatan Darat untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang sangat genting pada waktu itu. Soeharto menindaklanjuti penunjukan tersebut dengan membentuk Kopkamtib atau Komando Pemulihan dan Ketertiban pada 10 Oktober 1965. Salah satu langkah yang dilakukannya adalah menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Super Semar ini rupanya adalah surat sakti yang dipakai oleh Soeharto untuk menggulingkan Soekarno. Tetapi pihak Soekarno menganggap bahwa Super Semar ini hanya surat perintah biasa dan bukan transfer kekuasaan. Namun secara perlahan Soeharto menggerogoti kekuasaan dari Soekarno. General Soeharto has taken over power. That's not true. I'm still in full power. Sempat terjadi dualisme kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto, di mana akhirnya Soekarno menyepakati isi dari Super Semar dan menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto dengan syarat agar posisi presiden tetap ada pada tangan Soekarno sebagai kepala negara. Namun ini ditolak oleh Soeharto. Hingga akhirnya MPRS mencabut gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS menggelar sidang istimewa dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan akhirnya pada 27 Maret 1968 Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai presiden, Soeharto ini menamai era kepemimpinannya sebagai Orde Baru dengan mengandalkan bantuan dari ekonom-ekonom dari Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang pada saat itu cukup terpuruk. Dalam masa Orde Baru ini, perekonomian Indonesia berkembang cukup pesat, meskipun ini beriringan juga dengan praktik-praktik korupsi yang cukup merajalela pada waktu itu, dan juga pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Nampaknya ada cara sakti yang dilakukan oleh Soeharto untuk melenggangkan kekuasaannya. Meskipun MPRS ini melantik Soeharto untuk menjadi presiden selama 5 tahun saja, namun pada setiap pemilu yang dimulai dari tahun 1971 sampai 1997, secara konsisten Soeharto ini terpilih secara terus-menerus menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini, pemilu yang dipilih rakyat langsung pada waktu itu adalah untuk memilih DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan sementara untuk presiden ini dipilih oleh MPR. Pertanyaannya, kok bisa Soeharto secara terus-menerus bisa terpilih sebagai Presiden Indonesia? Ternyata selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ada beberapa kebijakan dari Soeharto yang ditengarai bisa memuluskan jalannya untuk terus-menerus menjabat sebagai presiden. Landasan hukum yang mengatur tentang jabatan masa presiden di Indonesia ini beberapa kali sempat mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru ini, jabatan presiden itu sama kayak sekarang, yaitu 5 tahun. Namun pada waktu itu, setelah jabatan itu beres, presiden yang telah menjabat bisa dipilih kembali secara terus-menerus tanpa batas atau unlimited. Ini tentunya beda dengan sekarang, di mana jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode saja atau 5 kali 2 periode. Ini penting ya agar demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini bisa berjalan cukup baik dan semua orang berhak untuk menjadi pemimpin. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Di awal masa-masa pemerintahannya, Soeharto langsung bergegas untuk membersihkan sisa-sisa Soekarnois. Para perwira TNI dan pejabat-pejabat era Orde Lama yang ditengarai cukup berpengaruh di bawah pimpinan Soekarno dilengsarkan tak tersisa dan mengisi pejabat-pejabat publik dengan orang-orang terdekatnya, terutama ini banyak dari kalangan militer.
Soeharto menciptakan satu musuh besar yang bernama PKI yang ini harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Soeharto jelas sangat tidak suka dengan PKI. Soeharto mengatakan bahwa PKI itu tidak sesuai dengan Pancasila karena berpegang teguh terhadap komunisme dan Marxisme. Pembersihan ini juga adalah upaya untuk menghilangkan sikap fanatisme masyarakat dari paham Nasakom yang mana pada era Soekarno ini jelas sangat erat dengan PKI dan Soekarno. Dengan dibersihkannya kelompok-kelompok berhaluan kiri tersebut jelas membuat posisi Soeharto semakin kuat karena tidak ada oposisi yang bisa mengganggu pemerintahannya. Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir adalah golongan karya. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik, di mana pada Orde Lama begitu banyak sekali partai yang menduduki kursi parlementer, sehingga ini bisa menghambat pembangunan. Tetapi kebijakan ini juga upaya untuk mengkebiri partai-partai oposisi dan menyingkirkan para pesaingnya. Soeharto menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Awal mulanya Golkar ini bukan seperti partai yang kita kenal saat ini, tapi melainkan adalah sebuah wadah yang digagas oleh Presiden Soekarno awalnya untuk mewadahi golongan fungsional atau golongan karya, contohnya golongan petani, golongan peternak yang tidak berada dalam posisi pengaruh politik tertentu. Dan akhirnya ide untuk membuat golongan karya ini dibuat oleh kalangan militer. Dulu namanya adalah Sekber Golkar atau Sekretariat Bersama Golongan Karya. Golongan karya ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Namun setelah gerakan G30 SPKI ini, Golkar dikendalikan oleh Soeharto untuk melucuti kekuatan-kekuatan dari PKI dan tentunya dukungan dari kalangan militer. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hampir semuanya diisi dari kader-kader Golkar. Jika kalian pernah belajar tentang trias politika, di mana eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini dibentuk untuk mengendalikan pemerintahan secara seimbang. Tetapi karena tiga-tiganya ini diduduki oleh orang-orang Golkar, kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikehendaki oleh Soeharto bisa dengan mulus terrealisasi. Tentunya ini bisa menghambat jalannya demokrasi sebagaimana mestinya. Golkar juga ini bisa kuat berkat adanya dukungan-dukungan dari aparatur negara. Ya mungkin bisa dikatakan pemaksaan kali ya. Dengan adanya peraturan monoloyalitas di mana semua kalangan PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD, aparatur desa, dan seluruh pegawai di bawah pemerintahan Soeharto diwajibkan untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. Jika tidak, maka pastinya ada tindakan tegas dari pemerintah karena dianggap melawan terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Dan ini pastinya nggak ada yang berani dong untuk melawan arah kebijakan dari Soeharto, sehingga Golkar dengan sangat leluasa bisa menang 6 kali berturut-turut pemilu yang diselenggarakan di tahun 1971 hingga 1997. ABRI yang pada saat itu menjadi kekuatan hebat dalam pemerintahan Orde Baru berhasil meredam segala bentuk demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintahan Orde Baru. Namun cara-cara yang dilakukan itu banyak menuai kecaman dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak segan-segan untuk menumpahkan darah kepada setiap demonstran. Sejarah mencatat banyak sekali kejadian-kejadian berdarah pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti misalnya peristiwa Semanggi, tragedi Trisakti, Tanjung Priok, dan lain-lain. Salah satu pergolakan yang terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru adalah peristiwa Malari.
atau malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Demonstrasi ini adalah bentuk penolakan masyarakat terhadap investasi asing, di mana pada saat itu Soeharto dengan beberapa menterinya bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Istana Negara. Soeharto berhasil meredam aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh tersebut dan sejumlah 750 aktivis dan cendekiawan diciduk oleh aparat. Selama rentang pemerintahan Orde Baru, banyak aktivis-aktivis yang diculik oleh pemerintah. Meskipun ada beberapa yang dikembalikan dan ada juga beberapa yang bahkan hilang sampai saat ini. Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh negara dan sampai saat ini pun keluarga itu tidak tahu apakah mereka itu masih hidup atau bahkan sudah meninggal. Dan kalaupun sudah meninggal, mereka tidak tahu itu kuburannya di mana. Kediktatoran Soeharto itu juga bisa kita lihat dari kebebasan pers pada waktu itu. Media-media yang dianggap kontra dengan pemerintah pada waktu itu pasti akan dibungkam. Soeharto khawatir dengan pemberitaan media-media yang dianggap akan menyudutkan pemerintah dan mempengaruhi masyarakat pada waktu itu, dan mungkin ini bisa saja menjatuhkan kekuasaan dari dirinya. Wartawan-wartawan yang dianggap terafiliasi dengan komunis dan berhaluan kiri dipecat oleh PWI dan bahkan ditangkap dan diinterogasi. Pembungkaman ini juga sangat kontradiktif dengan gembar-gembor demokrasi yang sering digaungkan oleh Soeharto, di mana aturan konstitusi dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam kebebasan berpendapat. Rezim Orde Baru ini sejak awal berdirinya telah berhasil membungkam pers dengan secara sistematis. Setelah pergolakan politik bulan Oktober 1965, 46 dari 163 surat kabar ditutup paksa oleh pemerintah. Beberapa contoh media yang pernah dibredel oleh kebijakan pemerintah Orde Baru diantaranya adalah The Jakarta Times, Harian Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, Harian Kami, dan pasti lebih banyak lagi. Bahkan media-media yang masih eksis sampai saat ini yaitu Tempo, Detik, dan Kompas itu pernah dibredel pada masa era Orde Baru. Dengan dibungkamnya media-media yang dianggap kontra dengan pemerintahan era Orde Baru dan membiarkan media-media yang dirasa loyal terhadap pemerintah, ini bisa menggiring opini-opini pemerintah demi melanggengkan kekuasaan dan berhasil membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah pada waktu itu. Apapun cerita tentang kediktatoran Soeharto, kita tidak bisa menafikan juga keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh masa Orde Baru pada waktu itu. Pasca lengsernya era Orde Lama, Soeharto berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga kestabilan politik dan keamanan negara yang sangat kacau pada waktu itu. Ya, meskipun cara-cara yang dilakukan itu cenderung sangat otoriter, dan mungkin bisa saja pemimpin yang cocok dengan kondisi negara pada waktu itu, kondisi masyarakat pada waktu itu, ya memang ada pada sosok Soeharto ini. Ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, diantaranya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Program jangka panjang yang diterapkan pada era Orde Baru ini dinamai dengan Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, di mana program ini berjalan selama 6 periode. Pemerintahan era Orde Baru berhasil membendung laju inflasi yang bahkan mencapai 650% pada era Orde Lama dan bisa ditekan bahkan menjadi 10% hanya dengan waktu yang cukup singkat, sekitar 3 tahun kurang lebih. Kemudian nilai rupiah dan inflasi pada era itu memang cukup stabil. Ini membuat masyarakat bisa memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dengan harga-harga yang cukup murah dan terjangkau. Keberhasilan ekonomi di bidang pertanian pada era pemerintahan Orde Baru ini terlihat dari adanya program Revolusi Hijau. Jadi, Revolusi Hijau ini adalah program modernisasi pertanian di Indonesia, di mana akhirnya hasil produksi dari pertanian dan perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah Orde Baru juga mendirikan Bulog yang bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil, di mana dengan adanya Bulog ini harga-harga itu bisa ditekan dan dikendalikan sehingga harga-harga itu tidak terjadi fluktuasi yang cukup tinggi. Dan kemudian juga
adanya program swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu, ini berhasil menekan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Bahkan keberhasilan dari Repelita dan swasembada beras ini menjadikan Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia pada tahun 1980. Pembangunan di era Orde Baru ini juga sangat masif. Di antaranya adalah pembangunan sekolah, sarana kesehatan, jalan nasional, sarana dan prasarana umum, waduk, dan tentunya masih banyak lagi. Bahkan Soeharto sampai diangkat sebagai Bapak Pembangunan Indonesia karena keberhasilannya dalam membangun Indonesia dari segala bidang. Sekian dari video ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu dan kita bisa mengambil peran apa yang bisa kita perbaiki untuk membangun negara ini. Tentunya kisah tentang Soeharto ini akan ada beberapa versi. Bisa jadi sudut pandang orang tua kita dengan kita para generasi milenial atau misalkan generasi Z, persepsi dari orang tua kita yang waktu itu mengalami apa yang terjadi dengan masa-masa Orde Baru dengan kita yang dari generasi Z, milenial, yang mungkin hanya membaca dari berbagai referensi atau bahkan dari pelajaran-pelajaran di sekolah saja. Tentunya akan sangat berbeda sekali persepsinya. Komen di bawah jika kalian mempunyai versi yang lain dan juga koreksi jika ada pemaparan dari gua yang dirasa cukup keliru. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.